Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. ACT, Aksi Cepat Tanggap. Jadi ini merupakan lembaga yang mengumpulkan donasi untuk kepentingan Palestina lah. Bisa juga untuk kepentingan bencana alam. Jadi aksi cepat tanggap ini merupakan donasi yang dibangga-banggakan oleh para kadrun, oleh orang-orang HTI, EPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, pendukung Somad, pendukung Adi Hidayat. Karena berperan sebagai donasi internasional, tidak hanya nasional. Namun sayang, ternyata ACT ini tersandung korupsi, tersandung ngerampok duit umat. Amanat yang dibebankan kepada ACT agar menyalurkan dana umat kepada yang berhak, malah berhasil memperkaya elit-elitnya. Ini mengerikan bagi saya, bro. Ini sangat mengerikan. Notabene para donatur ACT ini ya pendukung khilafah, pendukung HTI, EPI, PKS, MUI, pendukung Bahar, pendukung Rizik, pendukung Somad, pendukung Adi. Bayangkan, bro, belum berkuasa aja mereka berani ngerampok duit umat. Ini belum berkuasa, baru menjadi petinggi sebuah perusahaan donasi. Mereka sudah berani menjadi koruptor, berani makan duit umat, berani ngerampok duit umat. Padahal katanya mereka ini calon-calon surga. Ya kalau kayak gini bukan calon surga dong, calon neraka. Katanya mereka ini paling sunnah. Ya kalau gini bukan sunnah, dodol, itu mengkhianati sunnah. Karena Nabi tidak pernah mencuri, Nabi tidak pernah korupsi, Nabi tidak pernah memakan duit umat. Mereka yang katanya ingin menegakkan khilafah, menasionalisasikan khilafah di Indonesia. Jangankan ngurus negara, ngurus diri mereka sendiri saja agar tidak mencuri, mereka tidak sanggup. Kebayang kalau mereka berkuasa menegakkan khilafah, habis APBN kita dirampok oleh para maling ini. Saya cuma bisa geleng kepala dan kepala digeleng-geleng. Dulu saya bilang apa? Jangan percaya kepada mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini munafik. Cuma menjadikan agama sebagai alat kekuasaan, sebagai alat tipu muslihat untuk mendapatkan kekuasaan. Nanti itu ujung-ujungnya duit, harta, tahta, wanita. Udah pasti ke sana lah. Ujung-ujungnya duit. Dalam bahasa Al-Quran itu, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka menjual ayat-ayat suci demi hawa nafsunya. Dan sekarang terbukti siapa yang munafik, siapa yang benar-benar orang beriman. Orang-orang beriman nggak akan mau makan dari hasil ngerampok duit umat. Orang-orang beriman itu kan orang bersih. Nyari duit dengan cara yang bersih, makan dari duit yang bersih, hidup pun dari duit yang bersih. Sementara mereka-mereka yang merasa bersih, ternyata kotor. Makan dari makan yang kotor, makan dari duit yang kotor, hidup dari duit yang kotor. Makanya orang-orang HTI, EPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, pendukung Semit, pantasnya disebut kotoran. Karena cuma kotoran yang asal muasalnya dari sesuatu yang kotor. Keluar dari lubang yang kotor, sudah keluar, jadilah kotoran. Paman adlan mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Sungguh menjijikan, sungguh jahat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan. Sungguh jijik, bro. Bayangkan duit umat dirampok. Gimana kalau mereka sudah berkuasa, APBN yang dirampok. Makanya orang-orang yang cerdas tidak akan memilih partai yang diisi oleh para perampok duit umat. Partai yang didukung oleh para kadrun. Orang yang cerdas akan memilih partai yang nasionalis. Orang-orang yang cerdas akan memilih presiden yang nasionalis, bukan presiden yang didukung oleh orang-orang yang selalu menjual agamanya demi kepentingan harta, tahta, dan wanita. Saya kira semakin lama semakin nampak, semakin lama semakin jelas siapa yang bajingan dan siapa yang pahlawan. Bayangkan, bro, duit umat mereka sikat juga. Nggak ada gitu perasaan rasa takut, rasa malu kepada Tuhan, rasa takut, rasa malu kepada umat yang sudah menitipkan uangnya untuk dipakai sebesar-besarnya membantu dan menolong orang-orang baik nasional maupun di Palestina. Saya kaget juga sih mendengar berita ini, tapi ya itulah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Orang-orang jahat ini akan ditampakkan kejahatannya
kepada kisah kita semua sebagai ajab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi, yuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mulai kita bergerak, cintai bangsa dan negara ini, melakukan revolusi otak, akhlak dan mental, mencuci otak kembali rakyat yang sudah terpapar orang khilafah. Kita harus benar-benar di 2024 memilih partai yang benar-benar nasionalis, bukan partai yang simbolis tapi nasionalis. Memilih capres yang benar-benar nasionalis, bukan yang simbolis tapi yang nasionalis. Apa? Ya biasanya kalau udah berbicara politik itu UUD, ujung-ujungnya duit. UUD ini ya kita harus amanatkan kepada orang yang memang tidak punya karakter maling, punya karakter seperti Jokowi, memanfaatkan APBN sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jangan seperti Anies Baswedan, menggunakan sebesar-besarnya APBD untuk kepentingan dia sendiri, sementara kepentingan rakyat Jakarta diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.